Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita merayakan bulan ini dengan sehat, berbulan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merayakan para guru kita menjadi narasumber pada kesempatan yang ke-10 Asia Tenggara ini. Bisa minum obat? Enggak. Barusan sama-sama kita sudah mendengar Kopi nggak nyambungkan? Kopinya lain. Kopinya lain. Ini kopi saset. Dan selanjutnya Sebelumnya ada kopi itu saya buat yang lain. Ada Ini bukan kopi saset ya. Saya coba tanya Tapi lagi. baunya kopi saset. dibawa oleh guru kita Saya carikan kopi lain. dan kita juga nanti ada sesi tanya jawab. Disiapkan pertanyaan yang jelas kepada guru kita nantinya insyaallah. Dan selanjutnya kami silakan kepada ketua guru Syekh dari Banten, kepada beliau kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama kita muliakan guru kita Syekhuna Syekh Abuya Amran Wali hafizahullah ta'ana bituli hayatihi wastamanna min nurihi wa nafahatihi wa imdadihi. Para tuan guru, para ulama, para kiai, asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu yang semua insyaallah kita berada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makalah yang dibagikan masih bertulis dalam bahasa Arab. Saya tidak sempat menyelesaikan terjemahannya dan baru selesai terjemahannya tadi pagi, jadi tidak sempat disebarkan. Mungkin setelah ini terjemahannya akan saya berikan kepada panitia. Ya, barangkali diperlukan untuk membaca terjemahannya. Judul makalah ini Mafhumut Tauhid Baina An-Nadhariyah wa Dzauqiyah. Konsep tauhid ya, antara teori ya, dan zauq sufi. Dalam kesempatan ini, melalui makalah ini, saya ingin menjawab beberapa tasaulat ya. Tasaulat itu keingintahuan ya, orang terhadap tauhid sufi.
yang ya secara realnya dibawa oleh Abuya. Namun sebenarnya tauhid itu telah ditanamkan di bumi Nusantara ini oleh para leluhur ulama kita. Saya telah memastikan bahwa di setiap negeri dari Nusantara ini, dari Burma katakan sampai ke negara kita, di ulama-ulama dulu berbicara tentang tauhid sufi ini. Namun kenapa sering dipertentangkan dengan tauhid kalam ya, atau tauhid nazariyah ya, tauhid teori. Ya, di sini saya ingin menjelaskan, ya saya tidak baca makalahnya, mungkin saya sampaikan secara ringkas. Ingin menjawab apakah ada perselisihan, pertentangan antara akidah di dalam umat Islam ini yang bersifat teori dengan akidah atau tauhid sufi. Kalau ada, apa sebabnya? Karena ada pepatah Arab, idza urifas sabab batalal ajab. Kalau tahu sebabnya maka tidak heran lagi. Oh, karena kenapa menolak? Kenapa berbeda? Oh, ini sebabnya. Pertama, tauhid di dalam agama kita ini adalah sebuah kepercayaan, yaitu sebuah akidah. Ya, tauhid itu ya, sebuah doktrin atau boleh dikatakan sebuah ideologi ya, di dalam Islam. Bahkan tauhid merupakan siarnya, slogannya yang khas. Sehingga kita selalu mengatakan bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah ini ya, secara historis kita mengenal agama kita adalah agama dakwah. Dakwah apa? Dakwah kepada tauhid. Dan kemudian ilmu akidah ya, serta tasawuf juga membahas tentang tauhid. Ya, ilmu akidah, ya, doktrin-doktrin di dalam Islam ini serta tasawuf juga berbicara atau menyeru kepada tauhid. Namun kita garis bawahi dulu, kita ahli sunnah wal jamaah ya, akidahnya secara teori adalah mengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah ya, di mana teori akidah Asy'ariyah ini ya, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah mengkaji tentang al-wahdah, ketunggalan, keesaan Allah, dan pembuktian dalil-dalilnya secara akal dan nakal. Sampai di situ. Maka Imam Al-Ghazali menulis kitabnya Aqaidul Aqidah, kaidah kepercayaan. Kaidah itu adalah teori ya. Namun pembahasan tauhid ini dalam ranah makrifat kaum sufi itu adalah satu tajribah ruhiyah, satu pengalaman rohani, bukan teori. Ya.
atau zauq, katakan rasa rohani, rasa dalam batin, ya, dari pengalamannya yang langsung terhadap ketunggalan Allah yang absolut. Artinya absolut, bebas dari segala ikatan apapun, bebas dari segala penyipatan akal, ya, bebas, terlepas. Namun ketunggalan itu meresap ke dalam semua makhluk ini. Ya, contoh kecil, kita setiap orang itu merasa tunggal untuk diri kita sendiri. Nah, maka mereka orang sufi dengan pengalaman rohaninya mencoba untuk merasakan ketunggalan itu. Nah, bapak-bapak dan ibu, ketika seorang ulama, ya, artinya seorang pengkaji lah, ya, seorang peneliti mengaji teori tauhid dan perkembangannya dalam pemikiran Islam, terutama di lingkungan ahli sunnah wal jamaah, mereka akan mendapatkan bahwa ada 3 kelompok Islam yang memainkan peranan pembahasan tauhid ini, ya. Kita tahu di zaman Nabi, di zaman sahabat tidak ada problema tauhid, tetapi kemudian muncul, ya, di lingkungan yang dulunya ahli sunnah wal jamaah, ya, muncul membicarakan tentang tauhid. Nah, ini ada 3 kelompok. Pertama Mu'tazilah, kedua Salafiyah, dan ketiga adalah orang sufi. Nah, masing-masing golongan ini tauhid merupakan medan yang luas, ya, arena yang luas untuk aktivitas akal mereka. Mereka mencoba mengkaji tentang ketuhanan, dan ladang yang subur untuk produktivitas intelektual mereka, keilmuan mereka. Nah, ketika golongan ini juga telah meninggalkan warisan ilmiah kepada generasi sampai hari ini di seputar masalah tauhid, ya, yang semuanya mempunyai ciri kemurnian membahas tauhid, ya, yang mendalam dan secara komprehensif. Artinya 3 ini telah mencoba, ya, membahas tentang tauhid. Pertama, tauhid menurut Mu'tazilah. Nah, dulu tidak ada orang yang berbicara, yang mempermasalahkan tauhid di lingkungan ahli sunnah. Tiba-tiba muncul Mu'tazilah, ya. Ini kelompok yang pertama mengangkat masalah tauhid di dalam dunia Sunni, di dalam umat ahli sunnah wal jamaah. Kita tunggu azan sebentar. Sejarah ahli sunnah wal jamaah yang pertama kali membahas tentang tauhid dan keluar dari ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok Mu'tazilah. Dan kita tahu bahwa Mu'tazilah punya 5 ajaran. Yang 5 ajaran inilah yang menunjukkan kemu'tazilahannya. I'tizal. I'tizal adalah keterpisahan dari ahli sunnah wal jamaah, memisahkan diri dari sunnah wal jamaah dalam 5 ajaran, 5 prinsip yang utama. Salah satu yang dari 5 ini tentang tauhid. Nah, kelompok inilah yang pertama kali membahas tauhid menggunakan dengan akal. Nah, apa salah satu ajaran ini? Mereka Mu'tazilah keluar daripada pemahaman daripada gurunya Wasil bin Atha, ya, gurunya ahli sunnah wal jamaah. Dia menyangkal bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang azali, seperti as-sam wal qudrah wal basar,
ya, dan lain-lain yang kemudian pada akhirnya nanti muncul Asy'ariyah yang mula-mula dia mencoba mengkaji tauhid Mu'tazilah ini, kemudian dia keluar dan membuat tandingan teori yang sama. Jadi kita sering dibenturkan tauhid Sufi ini dengan tauhid Asy'ariyah. Katanya tidak cocok. Saya ingin menarik benang merahnya sebetulnya. Nah, dan mereka punya argumen, ya, membangun argumentasi untuk mengingkari sifat-sifat Allah tadi. Ya. Nah, kemudian mereka juga menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang membuktikan sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Jadi pertama mereka menolak Allah punya sifat azali. Ya. Lalu kemudian mereka membuktikan sifat-sifat Allah itu sama dengan sifat-sifat makhluk. Maka kemudian mereka buang. Ya. Alasannya untuk mensucikan Tuhan. Di mana Tuhan punya yad, kata dia yad ini sama dengan sifat makhluk, jadi buang saja. Jadi Allah tidak punya sifat. Padahal Al-Quran dan hadis Allah sendiri mensifatinya. Nah, dari segi tauhid mereka terpengaruh dengan ajaran Jahmiyah, ya. Karena mereka sepakat, ya, dengan pendapat golongan Jahmiyah ini. Nah, bahkan ajaran inilah yang mendasari pandangan keagamaan mereka mengenai Al-Quran itu makhluk, dan nanti ru'yatullah itu tidak mungkin. Nah, ini dari ajaran tauhid yang mereka ingkari, ya, bahwa Allah mempunyai sifat yang azali, yang qadim, yang dahulu. Kemudian yang kedua tentang al-adl, keadilan Tuhan. Mereka menafikan Allah menciptakan keburukan. Allah hanya menciptakan kebaikan, dan kemudian Allah menciptakan manusia, manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ya. Jadi kalau orang manusia berbuat buruk, itu adalah tidak ada kaitannya dengan Allah. Maka dia mewajibkan Allah menghukum, ya, yang melakukan kesalahan, karena manusia diberi akal tidak memilih ciptaan baik yang Allah ciptakan. Kalau keburukan bukan ciptaan Allah, ciptaan syaitan. Dan perbuatan manusia diciptakan oleh diri sendiri. Ini tentang keadilan Tuhan, ya. Sehingga pemikiran ini sama dengan Qadariyah. Bahkan seolah-olah ini Qadariyah yang dipaksakan. Dalilnya sama, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Itu sama, tapi dia menafsirkannya berbeda. Ya. Dan selanjutnya tentang al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Maka ada kaitannya dengan keadilan Tuhan tadi. Jadi bahwa Allah berjanji yang berbuat baik pasti Allah berikan pahala, yang berbuat buruk, ya, dan Allah siksa, dan Allah wajib menyiksanya. Kalau berbuat dosa besar, maka dia disebut bukan mukmin dan bukan kafir. Jadi nggak ada istilahnya ampunan Allah, ya. Dalilnya sama, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni kesyirikan, tapi mengampuni selain itu, ya, kepada yang Allah kehendaki. Tapi dia mengatakan bahwa jika orang berbuat buruk tidak mati, tidak bertaubat, maka pasti dan wajib Allah menyiksanya. Sedangkan akidah kita tentang wa'du dan wa'id, ini akidah ahli sunnah.
Allah pasti membalas perbuatan baik kita dan mungkin mengurungkan ancamannya. Karena rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku meluas kepada semua dan mengalahkan marahku. Dan ada syafaatul uzma dari Nabi, dan mereka mengingkari hadis-hadis itu tentang hadis syafaat terhadap dosa besar. Nabi mengatakan syafaati alal kabair, syafaatku untuk orang yang melakukan dosa besar. Nah, konsekuensi dari ini, maka ajaran yang keempat, ada manzilah baina manzilatain. Ada orang yang hukumnya bukan muslim, bukan kafir, bukan fasik. Kalau mukmin memang keluar. Jadi di akhiratnya pun bukan di surga, bukan di neraka. Nah, ini semua bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Ini singkat saja sebetulnya yang kita ambil tadi masalah tauhid tadi. Ya, mereka tidak mentakwil tapi mereka mentaktil. Ya, tujuan mereka mentanzih tapi terperosok, dan akhirnya semua memahami Allah dengan akal. Nanti kita akan nilai kenapa dia membahas akidah atau tauhid itu seperti itu. Nah, yang kelima tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Sepakat dengan kita bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Ya. Namun ada perbedaan antara Mu'tazilah dengan kita. Yang pertama, mereka memaksa orang untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemunkaran. Dan ini jelas dalam sejarah, ketika orang yang tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu termasuk perbuatan munkar yang perlu dibunuh, halal darahnya. Yang kedua, dalam mengubah taghyirul munkar, mereka menyalahi hadis Nabi. Nabi kan menyuruh falyughayyir biyadi, fa in nastati fa bil lisani, fa in lam nastati fa bi qalbi. Tapi dia mengatakan taghyir itu bil husna wal lisan wal yad. Yang keempat wal harb, perangi. Ya, ini kebalikan apa yang ditunjukkan dalam hadis. Dan yang keempat tentang amar ma'ruf. Ketiga, mereka membolehkan membawa senjata kepada orang-orang yang menentang pemikiran dia, meskipun itu ahlil kiblat. Dan yang keempat nih, mereka mewajibkan diri memberontak melawan kekuasaan yang tidak adil. Nah, dua perkara ini dipengaruhi oleh Khawarij. Jadi di dalam Mu'tazilah ada Khawarij, ada Qadariyah, ada Jahmiyah. Nah, dari sini kita melihat bahwa yang perlu kita catat bahwa Mu'tazilah dalam prinsip-prinsip tauhidnya berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya, meskipun ulama mereka itu punya karya tentang sastra, ilmu pengetahuan, itu memang kita pakai. Banyak sekali buku-buku bahasa Arab dan sastra di abad-abad pertama adalah dari kelompok mereka dan kita pakai. Seperti Al-Jahiz misalnya. Ya, dan Al-Kisai. Dia tokoh-tokoh nahu yang kita pakai kitabnya, tetapi ya, meskipun ada perbedaan di dalam bahasa seperti balaghahnya misalnya, ada sedikit perbedaan dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu menyangkut tentang ketuhanan. Nah, yang kedua, tauhid menurut salaf. Ini gagasan tauhid di dalam lingkungan salaf. Rupanya Allah takdirkan dia sama seperti yang terjebak ya golongan Mu'tazilah, namun gayanya berbeda. Dan ini juga mengundang perhatian umat Islam di zaman itu. Namun mereka dipengaruhi oleh kelompok Khawarij. Dua, Khawarij dan Hashwiyah, yaitu orang-orang Majus yang ingin merusak akidah Islam. Ya, masuk kepada golongan yang menamakan diri salaf. Nah, prinsip tauhidnya apa? Tauhid di mata mereka adalah aqidatun wa ibadah. Ya, ini aspek ketuhanannya. Satu,
Kemudian pada saat yang sama tauhid adalah suluk pardi, perilaku individu, dan muamalah ijtimaiyah, interaksi sosial. Jadi tauhid mereka itu bagaimana kita memahami Allah. Dianggap ini masalah ibadah. Begitu, padahal tauhid bukan masalah ibadah. Maka seperti mereka mengatakan ziarah kubur itu syirik, padahal ziarah kubur masalah ibadah. Tapi dia tidak bisa membedakan ibadah dan akidah. Karena bagi dia adalah tauhid itu akidah dan ibadah itu dari sisi ketuhanan, dan dari sisi kemanusiaannya itu adalah suluk pardi, perilaku seseorang tauhid itu. Jadi kalau kelihatannya dia misalnya nyium kaki seorang guru itu udah kafir. Kan itu perilaku. Ya. Nah, maka kita dapat lihat dari cara mereka membagi tauhid itu kepada 3. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat. Nah, sebetulnya saya udah berpuluh-puluh tahun malas membicarakan tentang tauhid ini, karena ya, perselisihan nggak berhenti berabad-abad gitu. Nah, cuman saya ingin di akhir nanti saya ingin menjelaskan orang sufi itu memandang tauhid ya, dengan alat apa begitu, dan problema tauhid itu dalam pembahasannya itu seperti apa. Kenapa selalu mereka membenturkan tauhid orang sufi itu dengan kekufuran? Lihat tauhid uluhiyah itu apa? Tauhid uluhiyah tidak ada masalah, betul. Cuman tadi bahwasanya tauhid bagi mereka adalah ada dari sisi Tuhan, ada dari sisi manusia. Dari sisi Tuhan dimasukkan akidah dan ibadah. Dari sisi manusia perilaku individu dan perilaku sosial. Kalau dalam pemandangan sosial kelihatannya perilaku itu ya kelihatannya secara zahir itu melanggar akidah, dan itu udah kafir begitu. Syirik gitu. Nah, lihat tauhid uluhiyah dengan metode tadi bahwa akidah adalah ibadah dan akidah dan ibadah dari sisi Tuhan, suluk pardi perilaku individu dan muamalah ijtimaiyah, interaksi sosial. Maka ketika dia membagi tauhid kepada 3, tauhid uluhiyah, konsekuensinya pun sama. Apa? Tauhid uluhiyah betul, mereka menunggalkan Allah dalam ibadah yang berkaitan dengan perbuatan hambanya yang Allah perintah. Allah merintahkan beribadah, maka orang itu ibadah. Ibadah itu adalah menunggalkan Allah. Itu adalah tauhid uluhiyah. Jadi ketika orang sholat melaksanakan perintah Allah itu tauhid, betul. Ya, maka ia mempersembahkan segala macam ibadah kepada Allah saja, tidak boleh disekutukan dalam berdoa misalnya, dalam takut misalnya, dalam tawakal misalnya. Ya. Maka kalau berdoa kita pakai tawasul haram, karena itu dalam perilaku sosial, dalam perilaku individu, dalam bentuk ibadah secara zahir itu adalah tidak kepada Allah. Maka syirik, maka kafir. Nah, maka tauhid uluhiyah ini mereka mengatakan inilah tauhid yang dibawa oleh Rasul. Dan tauhid inilah yang diingkari oleh orang kafir, kata beliau, ini tauhid uluhiyah. Mereka mengingkari Tuhan, nggak mau sholat, nggak mau menyembah, nggak mau begitu. Nah, dari sini kita nilai bahwa tauhid yang dimaksud oleh mereka tauhid uluhiyah ini adalah i'tiraful abdi. Artinya tauhid bagi mereka adalah sebuah ungkapan dari sisi hamba terhadap wujud Allah, sekaligus menafikan sifat-sifat ilah Allah itu dari selainnya. Ya. Jadi tauhid ini kalau dalam ahli sunnah sebetulnya tauhidul zat. Ya. Kalau kita pahami tauhid Asy'ariyah itu, dia membagi tauhid itu menunggalkan zat Allah, sifat Allah, dan fi'il Allah. Nah, mereka oke dalam tauhidul zat. Namun tauhid ini adalah sebuah ungkapan keesaan manusia kepada Allah. Sedangkan orang sufi apa?
Ada ungkapan dalam syair orang sufi, barang siapa yang mengesahkan Allah ateis. Apa Allah perlu ditunggalkan oleh kita? Kita memandangnya tidak tunggal begitu. Allah memang tunggal, tidak ditunggalkan oleh kita pun. Ya, ini nanti di akhir. Jadi mereka tauhid uluhiyah itu adalah tauhid ibadah. Mereka menyembah hanya kepada Allah. Betul. Tidak boleh kepada yang lain. Jadi ketika tadi ada orang yang ke kuburan itu menyembah. Misalnya ada yang tunduk-tunduk kepada seorang guru itu menyembah. Karena tadi tauhid ada dua sisi. Tauhid ibadah sebagai akidah dan tauhid perilaku manusia, baik individu dan sosial, untuk menunjukkan tauhid yang mereka pahami. Nanti kita garis bawahi apa problema tauhid dia sebetulnya. Dan apa dia memandang Tuhan dan memandang hakikat. Di situ intinya. Nah, maka tauhid uluhiyah ini kalau kita pahami itu ada sebuah ungkapan tauhid dari manusia, dari hamba terhadap wujud Allah tadi itu. Ya. Maka dari sini kita pahami bahwa tauhid uluhiyah itu tauhid nazoriyah murni dalam tataran dan pemikiran dan logika. Nah, yang kedua tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini Pak menunggalkan Rob, Tuhan penciptaan, Tuhan yang memberi rizki, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan, dan semua jenis pengaturan alam semesta di langit dan di bumi, ya, itu rububiyah. Padahal kalau dalam Asy'ariyah ini tauhid af'al. Ya. Nah, tauhid rububiyah ini kata mereka diakui oleh orang kafir di zaman Nabi. Dalam Al-Quran ada dalilnya. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang kafir jawabnya Allah. Jadi dia tauhid dalam rububiyah. Nah, ini kan akal-akalan sebetulnya. Itu. Dan seorang menurut mereka tidak serta-merta menjadi seorang muslim, apalagi menjadi wali Allah atau pembesar wali, jika tidak dibarengi dengan pengakuannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dan tidak ada seorang pun yang berhak disembah. Ini adalah pengakuan hamba. Kalau Allah tidak kita akui tunggal, maka Allah nggak jadi tunggal menurut mereka. Karena tauhid mereka dalam tataran pemikiran dan teori. Dan ini juga tauhid sebuah i'tiraf, ikrar, pernyataan hamba akan wujud Tuhan Rob yang Maha Esa. Dan berarti ini tentang perasaan yang mendalam akan keluasan perbuatan Allah, takdir Allah, dan hidayah Allah kepada sesuatu. Jadi begitu mereka meletakkan kaidah akidah itu. Ya, dan yang terakhir tauhid asma dan sifat. Mereka percaya bahwa segala sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah telah ditetapkan dengan nama-nama dan sifat Allah. Ya, tadi ada yang ketinggalan. Kalau Mu'tazilah dia berpegang kepada Quran. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, meskipun sesoheh apapun dibuang. Nah, tentang tauhid asma dan sifat bagi salaf, ini percaya kepada suatu sifat yang disebutkan dalam Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan Allah lah yang mensifatkan dirinya sendiri. Nah, sifat-sifat Allah menurut mereka banyak. Di sini salahnya. Dan beragam. Banyak jumlahnya, beraneka ragam maknanya. Sedangkan tauhid Asy'ariyah, tauhiduz zat, tauhidus sifat, tauhidul af'al. Kita bisa urai. Kenapa sifat itu tunggal? Zat itu tunggal, fi'il itu tunggal. Itu ketika ada dalam diri Allah, nafsiyah Allah. Tapi ketika keluar baru ya kelihatannya menjadi banyak. Seperti kasih sayang bisa berupa cubit, bisa berupa belai, bisa berupa peluk, tapi kasih sayang itu tunggal. Nah, mereka tidak. Sifat itu beragam, banyak jumlahnya dan ragam maknanya. Dan mereka semua harus mengimani. Selama dibawa oleh syariat. Nah, konsekuensi selanjutnya apa? Seorang wajib mengimani sifat-sifat tasbih dan memberlakukan menurut makna zahir. Kalau yad sudah jangan macam-macam. Langit sudah jangan macam-macam. Nah, pemikiran ini sebetulnya tidak selaras dengan ketunggalan keesaan zat. Ya.
Tasbih itu tidak sesuai juga dengan keberagaman sifat. Kenapa sampai ditasbihkan? Nah kemudian itu mereka. Nah sekarang kita masuk kepada tauhid dalam ranah makrifat sufi. Jika Mu'tazilah tadi memandang tauhid itu problema pemikiran dan moralitas. Dia tidak ingin mengotori Tuhan, dia ingin mentanzih. Maka dia membuang sifat-sifat azali. Jadi memandang Allah dengan moral manusia. Jangan padahal Allah menyebut di dalam Al-Qur'an bahwa dia punya sifat-sifat, tapi dia buang. Karena nggak tega menyebut sifat sama kita. Nah ini kan pemikiran. Dia seolah-olah yang bisa mentauhidkan Allah. Dan bagi golongan salafiyah juga tauhid itu problem ritual keagamaan dan sosial. Jadi dia membersihkan. Maka metodenya kan tanjih dalam arti tanjih kepada Allah dan tanjih kepada perilaku manusia. Nggak boleh ada pemandangan sosial ini yang dia menganggap menyalahi secara zahir ya, perilaku yang tidak kepada Allah ibadahnya, tauhidnya. Ya. Nah, tauhid di mata orang sufi merupakan problema ruhiyah, spiritual yang berkaitan dengan bagaimana membebaskan hati nurani kita manusia dari segala belenggu materi dan belenggu nafsu. Jadi itu. Nah, tauhid bagi orang sufi adalah berkaitan dengan pengalaman kerohanian mereka. Pengalaman yang berat, pengalaman yang sulit, jatuh bangun ya, penuh air mata, penuh kesedihan, penuh kesakitan. Kita itu susah ingat Allah. Ibadah itu khusyuk susah. Kita melawan hawa nafsu untuk merasakan ketunggalan Allah. Ya, mujahadatun nafas, zikir, suhbah, sampai khalwah, suluk. Ya. Maka tauhid bagi orang sufi adalah sebuah kesadaran yang bersifat zauq serta wa'yun tam, kepekaan total penuh terhadap ketunggalan Allah secara internal di dalam diri kita dan secara eksternal segala sesuatu yang meliputi manusia ya, itu menunjukkan keesaan Allah. Apa tujuan hidup seorang sufi? Satu-satunya tujuan hidupnya bagaimana mereka mencapai jalan keselamatan dan mengikutinya dengan tekun. Dan jalan keselamatan adalah jalan ketunggalan dan keesaan Allah. Jika dia melihat bahwa semuanya dari Allah, telah mencapai di dalam jiwanya ketunggalan. Sehingga dibayangkan sampai mereka membuat contoh bahwa huruf itu asalnya titik. Itu sebetulnya perangkat aja untuk mengantar bahwa alam ini membuktikan perasaan tauhid yang dicapai oleh orang sufi. Huruf adalah titik. Setelah dikasih titik jatuh, lurus jadi alif. Lalu ditidurin, dikasih titik di bawah jadi ba. Lalu diletakkan lagi titiknya di atas 2 jadi ta. Sampai dari awal sampai akhir orang membaca titik. Begitu juga 1. 1 itu adalah tunggal. Dan ketika disebut 2, enggak ada 2 itu, yang ada 1 2 kali. Disebut 3, enggak ada 3 itu, yang ada 1 3 kali. Kalian cari zat 2, 3 itu enggak ada. Semuanya yang ada zatnya, yang ada hakikatnya adalah 1. Ya, enggak ada 2, 3, enggak ada. Itu sampai mereka jadikan alat untuk menjelaskan perasaan yang mendalam mereka terhadap ketunggalan ini. Dan ini adalah jalan keselamatan. Nah coba kita lihat bagaimana ulama sufi ditanya tentang tauhid. Zunnunul Masri ketika ditanya apa itu tauhid, engkau mengetahui bahwa kekuasaan Allah di atas segala sesuatu itu tanpa campur tangan apapun, penciptaannya terhadap sesuatu itu tanpa penanganan siapapun, serta segala sesuatu itu juga ciptaannya dan tidak ada alasan bagi penciptaannya. Allah mau ciptain nggak ada alasannya apa, dan tidak ada yang mengendalikan di langit dan di bumi selain Allah. Dan segala apa yang engkau bayangkan tentang Tuhan dalam ilusimu, dalam pendapatmu, dalam pikiranmu, Tuhan gak sama. Nah coba kalau kita lihat yang di atas, 2 golongan yang mencoba untuk membuat akidah ketuhanan.
dan lalu mengkafirkan orang di atas akidah yang dia buat. Nah, orang sufi mengatakan enggak sama. Sampai sanad perkataan ini disandarkan kepada Al-Imam Ja'far Shadiq. Beliau bertanya tentang hakikat tauhid. Ini sebelum munculnya fitnah tauhid Mu'tazilah dan lain sebagainya. Dia bertanya dia bilang 350 ulama tentang tauhid tidak mendapat jawaban yang puas, sehingga dia tertidur. Lalu bermimpi ketemu Rasulullah. Lalu ditanya, ya, karena Rasulullah nanya, ada apa wahai cucuku? Engkau kelihatan pening. Maka dia cerita, apa tauhid itu? Saya sudah bertanya. Apa kata Rasulullah? Kullu ma khatara bi balik wallahu bi khilafi dzalik. Segala yang terlintas dalam pikiranmu tentang Tuhan, Allah tidak sama. Karena kita dengan ilusi kita, dengan pikiran kita, dengan paham kita itu makhluk sama dengan kita. Bagaimana kita mampu? Ya, ciptaan Allah kan banyak sekali. Bagaimana seorang makhluk kecil mampu mensifati Tuhan yang luas? Sekarang orang tua punya anak 10, satu anak itu nggak paham kepada orang tua. Kalau saja 10 anak itu jadi satu jiwa baru paham, ya, tentang orang tua. Karena satu anak bagian dari orang tua. Kalau 10, itu aja kita terima logika itu. Jadi maka apa yang terlintas dalam diri kita, paham kita itu adalah ilusi. Yang kedua, Imam Junaidi ditanya, apa itu tauhid? Beliau mengatakan bahwa hamba itu adalah bayangan di antara Allah, yang berlaku di atas gerakan pengaturan Allah dalam arus hukum kekuasaannya di dalamnya lautan tauhidnya. Ya, ini sebetulnya perlu dijelaskan panjang, tapi artinya dengan pengantarnya paham. Sekarang Imam Asyibili yang paling unik. Datang seseorang bertanya kepadanya, ceritakan tentang tauhid murni kepadaku, katanya. Ungkapannya kalau dalam bahasa Arab begini. Itu halaman berapa tuh saya tidak tahu tuh. Imam Sibili ditanya, akhbirni an tauhidin mujarrad bilisanin haqqin mufrad, katanya. Ceritakan kepada kami tentang tauhid murni tapi dengan lidah Tuhan yang tunggal. Nggak bisa, karena hanya Allah lah yang mentauhidkan dirinya. Kalau Allah tidak ilhamkan kepada jiwa manusia untuk merasakan ketunggalan dirinya, maka dia tidak mampu. Ya, maka apa yang diucapkan itu makna yang dipahami oleh orang, dan itu tetap tidak sama, meskipun itu istilah tauhid hakikat. Apalagi tauhid teori yang hanya diciptakan oleh pikiran, oleh teori, ya, untuk menjaga lingkungan umat Islam, perilaku umat Islam agar tidak tidak menyembah selain Allah. Ya, meskipun itu berjasa semua ulama, baik Mu'tazilahnya, baik Salafiyahnya, mereka peduli kepada pembahasan murni tauhid, namun kita mesti sadari bahwa mereka pembahasannya adalah dari nazariyah, fikriyah, ijtimaiyah, akhlakiyah, bukan tauhid yang didapatkan oleh orang sufi, yang anugerah, bukan upaya untuk mengkaji. Nah, Imam Sabili apa kata dia ketika ditanya tadi, apa waihak, celaka kamu, katanya. Apa? Barang siapa yang menjawab tentang pertanyaan tauhid dalam bentuk ungkapan, dia seorang ateis. Berarti dia berani-berani, ya, menunggalkan Tuhan. Dan siapapun yang berani menyatakannya, maka dia seorang penyembah dua Tuhan. Siapa yang menyinggung tentang tauhid, dia seorang penyembah berhala. Siapa yang membicarakannya, dia orang bodoh. Siapa yang diam tidak menyatakannya, dia orang lalai. Barang siapa yang membayangkan bahwa dia akan menggapainya, dia tidak akan pernah mendapatkan dan menggapainya. Barang siapa yang meyakini dirinya dekat, dia jauh. Siapapun yang hadir di dalamnya akan hilang. Dan segala sesuatu yang telah kamu bedakan dengan
ilusimu yang dicapai dengan pikiranmu dalam makna yang kamu pahami, semua itu dikembalikan kepadamu, sifatnya baru, ciptaan sama dengan kamu. Jadi nggak ada pembahasan tauhid. Maka orang sufi berdiam diri, dan ketika mereka membahas tentang tauhid asalnya, yaitu Asy'ariyah, karena Imam Asy'ari mencoba untuk menjawab tauhid mereka yang terlalu kepada akal. Ya. Meskipun kata mereka Asy'ariyah pun dengan akal, ya mereka menjawab akal dengan akal. Maka timbul takwil. Untuk menjaga akal awam jangan berani memahami Allah. Biar tauhid itu Allah akan berikan apabila dia melakukan proses ibadah, ikhlas, proses tarikat itu untuk mencapai tauhid. Seperti tadi makalah persis yang dibahas oleh Syekh Muhyiddin. Nah, ringkasnya, orang sufi akhirnya membagi tauhid menjadi 3. Ini juga adalah tahapan spiritual yang dilalui oleh orang sufi. Pertama, tauhid irodi. Ya, saya ringkas saja. Tauhid irodi itu irodah, kemauan. Kita ini tubuh punya kemauan yang bukan melaksanakan ibadah. Tubuh ini makan, minum, tidur, nikah, istirahat, jalan-jalan, itu badan. Tapi Allah menyuruh sholat dengan badan ini, puasa dengan badan ini, haji dengan badan ini. Ini irodah Allah, ini irodah kita. Kita tundukkan irodah kita kepada irodah Allah. Subuh-subuh lagi tidur kita bangun. Puasa 30 hari kita puasa. Nah, ini juga mentauhidkan Allah, tapi tauhid irodi. Oke. Dan ini perlu ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka manusia apabila dia telah berhasil melewati semua perintah Allah, ada pengakuan kepada diri. Wah, saya soleh, saya hebat. Buktinya saya telah berhasil melewati semua kehendak Allah dalam perintah ibadah dan larangannya, saya tercapai. Maka ada pengakuan diri. Maka perlu ditambah dengan tauhid syuhudi. Nah, akhirnya yang kedua tauhid syuhudi. Syuhudi itu apa? Syuhudil ilah. Mau sembahyang ngadep ke kiblat yang disembah Allah, mau kita puasa 30 hari sebetulnya yang kita lakukan adalah untuk Allah, mau kita pergi haji ke Mekah di Arafah tetap yang kita tunggalkan Allah, mau kita memberi kepada orang tetap memberinya kepada Allah, mau menerima pemberian orang menerima dari tangan Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Yang percaya kepada Allah hormati jiran. Yang percaya kepada Allah hormati tetamu. Yang percaya kepada Allah jaga lidahmu. Ya, ini dia menyaksikan ketika ibadah syuhud Allah. Nah, syuhud ini perlu tarikat tadi. Nah, yang terakhir tauhid wujudi. Ini apa? Benih kepada wahdatul wujud. Istilah yang diambil dari filsafat dan kemudian dia kemas menjadi wahdatul wujud. Ada ulama, oh bukan wahdatul wujud, yang ada wahdatul syuhud. Ya, padahal ya itu mungkin ulama nggak mau berdebat. Ya, pakai nggak ada wahdatul syuhud, yang ada wahdatul syuhud. Bukan. Orang sufi punya pengalaman ketika dia menjelaskan tauhid iradi lalu kemudian tidak cukup, maka dia jelaskan tauhid syuhudi. Apa tauhid wujudi? Wujud itu tunggal. Kalau kita menyembah ilah dengan penyaksian yang satu, berarti tadi kita tetangga, tetamu, jaga mulut, ya, mencintai orang itu iman, dan berarti kalau ilahnya Allah, maka wujud yang diwujudkan oleh Allah ini pun adalah berasal dari wujud yang tunggal. Ya. Dan dari situlah tauhid wujudi itu muncul. Tauhid wujudi ini memang yang menghidupkannya adalah Al-Imam Ibn Arabi dalam sejarah pemikiran Islam. Ya. Nah, kalau kita perhatikan pemikiran tauhid ini meskipun kelihatan asing, ya, hatta di dalam tajribah ruqyah orang sufi itu sendiri. Namun orang sufi ingin menjelaskan bahwasanya tauhid itu adalah masalah ruqyah. Tujuannya ingin menjelaskan pemikiran tentang ketuhanan dan diletakkan di tempatnya yang benar, bahwa Allah tunggal dan ketunggalannya tidak bisa diutak-atik. Ya. Dan juga dia membela tentang ketunggalan ilah ini.
Maka prinsip wahdatus syuhud, prinsip ketunggalan ilah Tuhan, itu pembahasan teologi. Itu juga yang diajak, yang akan menyeru, yang membawa kepada tauhid wujud. Bahwa wujud itu tunggal. Coba tadi makalah pertama Syekh Zain dan Syekh Muhyiddin orang sufi, kalau dihina dengan orang, dia nggak prediksi orangnya, tapi dia melihat siapa di balik itu, af'al Allah, siapa sifat Allah, apa zat Allah, kan tunggal. Sehingga dia tidak ada urusan bermusuhan dengan sosok yang surah itu, karena di belakangnya Allah. Pasti itu adalah anugerah. Bahkan kisah-kisah orang sufi kalau dihina, dicaci, malah Ibrahim bin Adham dipukul kepalanya dengan seorang tentara, dia doakan masuk surga. Kenapa? Karena begitu dipukul kepalanya dia sakit, begitu dia ingat bahwa kalau kita mendapat kesakitan itu dari Allah pada hakikatnya dan kita perlu bersabar, maka dia sabari. Dan dia ingat ketika sabar bahwa pahala sabar adalah bi ghairi hisab, besar banget. Lalu dia ingat siapa yang menyebabkan dia dapat pahala sabar, yang mukul. Nah, ini namanya tauhid wujud, pikiran begini. Namun pembahasan orang mendapatkan tauhid wujud ini, ini saya tidak tulis di sini. Ya, saya ingin ada yang bertanya supaya nanti di dalam pertanyaan soal jawab ada kesempurnaan terhadap makalah ini. Bagaimana untuk mendapat tauhid iradi, tauhid syuhudi dan tauhid wujudi? Hanya yang dimaksud oleh mereka orang sufi, kalau orang membedakan bahwa ilah itu tunggal dan wujud itu banyak, itu tidak benar. Dan terakhir, ini terakhir yang paling penting. Jadi di atas itu ada 3 perkara. Pertama, muskilatul bahas, problema pembahasan tauhid. Kedua, pemahamannya terhadap hakikat. Ketiga, pemahamannya terhadap wujud, terhadap ada. Nah, Mu'tazilah kita lihat, mereka membahas tauhid itu masalah fikriyah akhlakiyah, masalah teori pemikiran bagaimana memahami tauhid dari kita, dan moralitas, jangan sampai Allah oleh kita dinodai. Itu menurut Mu'tazilah. Jadi muskilah problematika tauhid dia adalah masalah pemikiran dan moral. Yang kedua, orang salaf, masalah diniyah ijtimaiyah, ritual keagamaan sosial, nggak boleh kelihatan ada yang menyembah selain Allah, padahal tidak ada. Tapi orang sufi memandang bahwa problem tauhid itu adalah ruh, bagaimana membebaskan hati, jiwa, domir manusia dari segala belenggu materi. Itu satu. Kedua, hakikat menurut Mu'tazilah dan Salafiyah 2. Allah hakikat, makhluk hakikat. Jadi engkau dan aku menyembahmu. Kalau tidak engkau kafir. Itu perbedaan uluhiyah dan rububiyah. Apa sebabnya? Karena memandang hakikat 2. Orang hakikat, makhluk. Allah hakikat. Begitu juga Mu'tazilah. Dan yang ketiga tentang wujud. Wujud menurut mereka banyak dan berbilang. Sedangkan menurut orang sufi, wujud itu wahidatun mutlaqatun wahiyya al-haqqu ta'ala. Adapun makhluk, bahwa wahmun, ilusi, ciptaan. Wa juduhu min wujudi. Wujudnya anugerah Allah dari sifat wujudnya. Maka teorinya seperti cermin, teorinya dan lain-lain sebagainya. Jadi ada 3 asas kesalahan mereka. Muskilah problema tauhidnya, pandangannya terhadap hakikat, pandangannya terhadap wujud. Ini yang menyebabkan mereka timbul problem dalam tauhid, sementara orang sufi tidak dicapai oleh mereka karena mereka berputar-putar mengenai Tuhan, persoalannya di teori bukan di zauk. Maka inilah saya beri judul konsep tauhid antara teori dan zauk. Ya, saya kira demikian sebagai pengantar. Kalau masih boleh tanya jawab silakan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.